Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu santap siang Anda hari ini, kami bagikan 3 informasi terkini dari Nusantara dengan berita pertama dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mengajak para petani milenial Papua untuk turut andil dalam menjaga ketahanan pangan di tanah air. Dan terkait perkebunan, ada kabar baik dari Uni Eropa yang kini mulai menjalin kerjasama dengan tanah air, yakni menawarkan pajak ekspor crude palm oil atau minyak sawit yang rendah. Hal itu untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Provinsi Riau. Dan terakhir, saya mau mengajak Anda nih bersenang-senang dengan mengunjungi Jepang yang ada di DKI Jakarta. Kebayang nggak tuh pemirsa? Pastinya penasaran kan? Ya, berikut ini kita akan melihat keindahan dari pesona Pantai Sakura yang ada di Kampung Jepang, Kepulauan Seribu. Berikut informasinya. Modal yang paling tinggi yang saya butuhkan adalah kemauan dan semangat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyemangati lebih dari 1.200 petani milenial Papua agar mereka mempunyai semangat juang dalam usaha menciptakan ketahanan pangan di wilayah setempat. Membuka pelatihan teknis pertanian bagi petani milenial Provinsi Papua dan Papua Barat secara daring Senin 15 November. Mentan menunjukkan data bahwa pertanian adalah sektor yang mampu bertahan bahkan menyokong negara di masa krisis. Karena itu Mentan meminta para milenial Papua untuk bersungguh-sungguh menggeluti bidang pertanian sebagai upaya turut memajukan wilayah timur Indonesia itu. Kau tahu, mengurus pertanian itu berjadi pejuang kemanusiaan. Jadi kalau kau mau tolong Papua, jadilah petani yang baik. Kalau kau mau melihat bangsamu besar, pertanian tempatnya berjuang. Jadi kemudian kalau kau mau mencari kedamaian di Papua, kehidupan, perbaiki makanannya orang, itu pertanian. Secara tegas, Mentan juga meminta petani milenial dari lebih 20 kabupaten kota di Papua dan 18 kabupaten kota di Papua Barat untuk bisa melakukan penyesuaian dengan program Kementerian Pertanian dalam waktu 1 bulan. Ia juga mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjalankan percepatan program pertanian di Papua dan Papua Barat, seperti dibentuknya pertanian terintegrasi atau integrated farming. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Hingga saat ini terdapat lebih dari 3 juta hektar luas perkebunan sawit di Provinsi Riau, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun perusahaan. Setiap tahun produksi kelapa sawit Riau mencapai rata-rata 8,59 juta ton dan nilai ekspor hampir 118 triliun rupiah rata-rata setiap tahunnya. Melihat besarnya potensi kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piquet Senin 15 November melakukan kunjungan ke Riau dan diterima langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar di kediamannya. Dalam kunjungannya, Dubes Uni Eropa tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Riau dalam hal ekonomi dan perdagangan, salah satunya terkait sawit Riau. Menurutnya, Uni Eropa menawarkan pajak ekspor CPO yang rendah dengan fokus kerjasama sebagai upaya meningkatkan perdagangan dan investasi di Riau, khususnya karena saat ini minyak kelapa sawit Riau mewakili 8% dari total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, serta 16% mewakili ekspor Indonesia ke Eropa. His Excellency the Governor today was twofold. First of all, the European Union is an open market for palm oil from Indonesia and from elsewhere. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan Pemda membuka diri terkait kerjasama tersebut dan berharap Uni Eropa menanamkan investasi di Riau, beserta adanya pengembangan industri hilirisasi sehingga nilai komoditi sawit Riau kian terangkat. Sawit ini cukup luas dan ini sekarang hanya banyak ekspor dari Riau.
Kami harapkan juga kiranya adanya dari Uni Eropa menanamkan investasi di Riau. Nah, tadi kami sudah berbicara face to face dan nanti dilanjuti setelah kunjungan ini ada tindak lanjut. Diharapkan dari pertemuan tersebut menurut Gubernur Riau akan terjalin kerjasama yang berdampak positif terhadap ekonomi negara dan ekonomi Riau ke depannya. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Hamparan pantai-pantai yang indah begitu mudah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pantai Sakura yang lokasinya tak terlalu jauh dari daratan Jakarta. Bila menggunakan kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol Jakarta Utara, hanya perlu waktu tempuh 15 menit saja. Di Pantai Sakura ini, selain terdapat pohon sakuranya, juga ada wisata baru bernama Kampung Jepang. Di sini, wisatawan bisa berenang, menyelam, atau duduk-duduk ditemani deburan ombak. Di Pantai Sakura juga terdapat jembatan pengantin. Dinamai demikian karena di sana terdapat 2 pohon yang berpasangan meski sempat ditanami banyak bibit pohon oleh pemerintah setempat. Selain itu, di ujung jembatan terdapat pula hutan mangrove yang lebat dan menjaga ekosistem di bibir pantai. Bupati Kepulauan Seribu Junaidi mengatakan syarat berwisata ke Pantai Sakura hanya satu, yakni menjaga protokol kesehatan. Ia berharap pembukaan kembali destinasi wisata di Kepulauan Seribu tidak menambah klaster baru COVID-19. Kampung Jepang, Pantai Sakura yang merupakan tujuan destinasi wisata ya, yang nanti kita mungkin bertaraf se-Asia ya. Mungkin kalau kesininya terlalu tinggi ya se-Asia ya. Mudah-mudahan ini bisa merubah daripada kondisi ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Karena ini adalah potensi ya, baik potensi tenaga kerja maupun potensi perekonomian. Di Pantai Sakura, wisatawan bisa melihat Kampung Jepang. Di sana terdapat sekitar 20 pedagang binaan pemerintah yang rencananya akan dibuka hingga pukul 9 malam di akhir pekan. Dengan pembukaan wisata Kampung Jepang hingga malam hari, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu berharap ekonomi warga di Kepulauan Seribu bisa bangkit pasca pandemi COVID-19 dan wisatawan pun bisa memiliki opsi untuk mengatur waktu berkunjung sehingga tidak menumpuk kedatangan pada siang hari saja. Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Abdul Faisal, Kantor Berita Antara mengatakan. Pemirsa, demikian ketiga informasi untuk siang ini yang semoga dapat menambah rasa semangat Anda ya untuk selalu optimis di masa pandemi. Sore nanti akan ada rekan Cynthia Gesino yang akan kembali ke hadapan Anda dengan sederet informasi terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Sore dan Malam. Sampai jumpa.